Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Poeni dengan NIM 811422148. Perkenalkan, nama saya Aulia Idrisa dengan NIM 811421093. Perkenalkan, nama saya Nazana Dewi Putri Hasan dengan NIM 811423169. Perkenalkan, nama saya Kina Nazi oleh Paputungan dengan NIM 811423035. Perkenalkan, nama saya Santrinda Tuage dengan NIM 811423098. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan topik kecelakaan kerja di tempat-tempat umum. Perlu kita ketahui bersama apa itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga, tidak diharapkan tanpa unsur kesengajaan, yang dapat menyebabkan kerugian fisik, material, atau yang bahkan parah sekali, yaitu kematian. Kedua itu faktor penyebab kecelakaan kerja. Terdapat dua faktor. Yang pertama itu unsafe action, yaitu perilaku atau tindakan manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, seperti mengoperasikan mesin yang tanpa pelatihan, kemudian tidak menggunakan alat pelindung diri. Kemudian ada yang kedua yaitu unsafe condition, yaitu di mana lingkungan atau alat yang digunakan dapat beresiko menyebabkan kecelakaan kerja, seperti pencahayaan yang kurang, peralatan yang rusak, dan lain-lain. Sebenarnya itu kecelakaan kerja juga marak terjadi di tempat-tempat umum seperti tempat wisata dan tempat hiburan yang lainnya, yang seharusnya bagi pekerja dan pengunjung itu aman. Saya akan menjelaskan epidemiologi kecelakaan di tempat umum. Jadi, kecelakaan di tempat umum adalah peristiwa yang tak terduga yang terjadi di ruang publik dan menimbulkan dampak negatif berupa cedera, kerusakan fisik, atau kematian. Peristiwa ini bersifat tidak disengaja dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Tempat umum merujuk pada area yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan kepemilikan pribadi seperti trotoar, jalan raya, sekolah, dan taman, lapangan olahraga, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Kecelakaan di tempat umum bisa terjadi dengan berbagai penyebab yang kompleks, biasanya melibatkan interaksi antara manusia seperti kelalaian, ketidaktahuan, atau perilaku yang beresiko. Yang kedua ada seperti lingkungan, seperti jalan rusak, lantai licin, atau minim penerangan. Dan yang ketiga sarana dan prasarana seperti eskalator rusak, pagar roboh, atau sistem listrik yang tidak aman. Karakteristik kecelakaan di tempat umum yang seperti bersifat tiba-tiba dan tidak terencana, terjadi di luar pengendalian korban dan menimbulkan dampak langsung seperti cedera fisik maupun tidak langsung seperti trauma psikologis atau kerugian ekonomi. Bermain. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di taman bermain serta langkah-langkah pencegahannya melalui penerapan konsep Kids Safety Park. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan itu meliputi tiga aspek utama. Yang pertama itu adalah manusia, lingkungan, dan juga manajemen. Jadi yang pertama itu adalah faktor manusia, ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku di taman bermain seperti tidak mengikuti petunjuk penggunaan fasilitas atau bermain di area yang tidak sesuai usia. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan diri sendiri maupun orang lain saat bermain yang dapat menyebabkan tindakan berbahaya dan kecelakaan. Yang kedua itu ada faktor lingkungan seperti fasilitas yang tidak aman, seperti peralatan yang rusak, tidak terpasang dengan baik, atau tidak memenuhi standar keselamatan. Ada instalasi listrik yang berbahaya dan tidak terawat dengan baik, berpotensi menyebabkan kejadian kecelakaan listrik. Ada sampah yang tidak tertutup yang berserakan di area taman yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti tergelincir atau tertusuk benda tajam. Yang ketiga itu ada faktor manajemen, yaitu pengawasan yang lemah dari petugas atau pengelola taman sehingga tidak mampu mencegah tindakan berbahaya dari pengunjung, fasilitas yang tidak terawat dengan baik, dan menimbulkan risiko kecelakaan. Yang terakhir itu ada kurangnya prosedur keselamatan yang jelas dan tim darurat yang siap untuk menangani kejadian darurat. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan terpadu, meliputi tahap perencanaan, evaluasi, pencegahan, dan pengendalian. Implementasi konsep Kids Safety Park diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengunjung, memperkuat pengawasan, serta menerapkan standar keselamatan yang lebih efektif.
Dengan menerapkan Kids Safety Park dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan lingkungan bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Saya akan membahas atau mengkaji sebuah jurnal dengan judul Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Wisata di Objek Wisata Waterpark di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan sebuah waterpark di Kabupaten Sleman, Yogyakarta bertujuan untuk menganalisis potensi bahaya, tingkat risiko, serta upaya pengendalian yang dapat diterapkan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa terdapat 11 jenis aktivitas wisata di lokasi tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara, teridentifikasi ada 8 risiko pada kategori sangat tinggi dan 14 risiko pada tingkat tinggi. Risiko tersebut diantaranya meliputi risiko tenggelam, terutama akibat rendahnya kemampuan berenang. Yang kedua ada cedera fisik, seperti tergelincir, terjatuh, dan terbentur, karena permukaan yang licin atau desain wahana. Yang ketiga ada infeksi akibat paparan air bersama, serta gigitan serangga pada area terbuka. Dan keempat ada risiko akibat paparan panas matahari, seperti sunburn. Analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko muncul akibat kombinasi antara faktor lingkungan, kondisi wahana, perilaku pengunjung, serta kurangnya edukasi keselamatan. Oleh karena itu, strategi pengendalian risiko yang direkomendasikan mencakup pengawasan aktif melalui kehadiran lifeguard yang terlatih, briefing keselamatan sebelum pengunjung memulai aktivitas, pengecekan rutin terhadap wahana fasilitas dan jaringan listrik, penyediaan alat pelindung diri seperti life jacket, penyemprotan insektisida, serta edukasi penggunaan sunblock. Dalam konteks manajemen keselamatan pariwisata, kajian ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan, kesadaran akan potensi bahaya, serta kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat perlu menjadi bagian dari standar operasional objek wisata. Kesimpulannya, kecelakaan di tempat umum seperti taman bermain dan waterpark dipengaruhi oleh interaksi faktor manusia, lingkungan, dan manajemen. Faktor manusia dominan melalui perilaku tidak aman dan kurangnya kesadaran. Lingkungan yang tidak aman dan fasilitas buruk juga berkontribusi signifikan. Manajemen yang kurang efektif memperbesar risiko kecelakaan melalui pengawasan dan prosedur yang tidak optimal. Pencegahan efektif memerlukan pendekatan terpadu dengan meningkatkan kesadaran, perbaikan fasilitas, dan manajemen keselamatan yang produktif untuk menjamin keamanan pengunjung dan pekerja.